Mengikhlaskan sesuatu tidak langsung menghilangkan bebanmu, tapi percayalah dia mampu memberikan kekuatan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Berbicara dana darurat emang gak ada habisnya ya. Kadang-kadang tuh masih ketukar aja nih antara dana darurat dengan dana tak terduga. Tapi balik lagi, boleh menganggapnya sama kalau tidak membuat keliru. Tapi kalau benar pribadi memisahkan antara dana darurat dengan dana tak terduga. Mengalihkan atau mengumpulkan dana darurat sesuai target SOP pakar keuangan emang kadang-kadang membuat kita kayak insecure sendiri. Sanggup nggak ya kalau kira-kira nih kita mengumpulkan sekian puluh juta untuk mencapai target dana darurat kita? Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih tentang dana darurat berapa sih yang harus dikumpulkan, yuk kita kenalan dulu bahwa dana darurat tidak bisa digunakan untuk 4 hal ini. Siapakah di sini yang masih bersemangat untuk mengumpulkan dana darurat atau dana daruratnya ternyata udah sampai target ya? Boleh ya sharing di kolom komentar. Sebelumnya untuk video perbedaan antara dana darurat, dana tak terduga, dan sinking fund udah pernah Bunda share di video sebelumnya ya teman-teman. Silahkan dicek-cek aja nih untuk video sebelumnya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan Bunda berdoa di akhir bulan ya, semoga anggarannya teman-teman selalu aman, dana tak terduganya masih sisa meskipun sedikit sehingga bisa langsung masuk ke komponen sinking fund. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke poin pertama. Dana darurat tidak boleh dipinjamkan ke teman untuk keinginan. Sebagai contoh nih, teman kita datang, bro, kita pinjam dulu dong uang kamu untuk beli handphone. Karena kebetulan iPhone 14 udah keluar nih, aku mau beli. Nah itu nggak bisa ya teman-teman. Atau temennya minjem untuk tambahan biaya liburan, biaya beli tas, biaya beli sepatu, beli baju, dan lain-lain ya. Itu nggak boleh. Selama bukan buat kebutuhan, usahakan tidak meminjamkan dana darurat kita sama teman kita sendiri. Karena balik lagi, ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bisa memutus persahabatan. Jadi intinya, kalau dalam meminjam itu semuanya punya resiko. Kalau kita ditolak di awal, kita beresiko putus silaturahim. Kalau kita ditagih di akhir, kita juga punya resiko loh untuk putus di akhir. Justru di awal kita bisa tahu nih, kalau teman sejati ketika kita mengatakan enggak mampu meminjamkan, maka itu tidak akan mempengaruhi persahabatan. Nah, jadi saran dari Bun Ai gimana nih untuk kepribadian yang melankolis, yang susah banget nolak kalau ada permintaan, apalagi orang-orang yang terdekat. Bisa menggunakan strategi polisi jahat, polisi baik ya, yang Bun Ai ajarkan di Smart Mom Class. Jadi sebagai contoh, kalau yang minjem sama istrinya bisa bilang, mohon maaf ya, sekarang aku cuma dijatahin aja nih sama suamiku, jadi ngepas banget untuk uang belanja. Pengen banget sih bantu kamu, cuman kayaknya agak susah deh kalau minta izin dulu sama suami. Balik lagi nih, kalau minjemnya sama suami tinggal bilang aja, aduh keluarga aku lagi banyak kebutuhan banget nih bro, jadi kayaknya dipegang kendalinya full sama istriku. Jadi sorry banget ya. Silakan strategi ini disamakan antara suami dan istri, atau maksudnya disepakati gitu ya, jika ada yang meminjam teman-teman terdekat atau bahkan kerabat untuk sesuatu yang sifatnya keinginan. Ingat ya, nggak mudah loh untuk kamu mengumpulkan dana darurat, apalagi padahal dana daruratnya tuh belum sesuai target. Jadi gimana teman-teman, mau coba strategi ini? Boleh tulis di kolom komentar. Langkah selanjutnya adalah dana darurat tidak boleh digunakan untuk membeli keinginan kamu seperti gadget, laptop, atau apapun itu yang sifatnya belum mendesak. Karena kadang-kadang hutang itu selalu membawa kita pada kondisi yang mendesak. Hai bu, mumpung promo loh, ibu nasabah terpilih loh, kapan lagi? Hal-hal itu membuat kita seolah-olah terdesak. Kalau nggak sekarang, kita akan melewatkan kesempatan terbaik. Nah, jangan khawatir deh, yakin bahwa setiap perusahaan akan memberikan banyak penawaran untuk nasabahnya yang loyal. Jadi selalu ingat ya, semahal apapun kalau kita punya uang akan jadi murah, tapi semurah apapun kalau tidak berguna akan menjadi sampah. Jadi jangan karena dana darurat kamu punya ini banyak atau udah mau target, tiba-tiba gadget kamu rusak sedikit aja langsung kamu beli.
Kalau untuk kebutuhan nggak apa-apa, tapi kalau hanya mengejar kekinian itu nggak boleh ya teman-teman. Oke, lanjut yang ketiga, dana darurat nggak boleh nih digunain untuk hiburan atau liburan. Nah, jangan sampai ketukar ya. Misalnya kamu punya target dana darurat 15 juta, terus udah kumpul 12 juta setengah, karena ngerasa dikit lagi, ya udah deh pakai dulu aja nih 2 juta setengahnya untuk hiburan. Ingat ya, target kamu itu 15 juta, jadi kalau 12 juta setengah masih kurang 2 juta setengah lagi. Dan alangkah baik ya kalau dana darurat ya udah terkumpul bisa dilanjutkan menabungnya untuk investasi. Sekali lagi ya, kita nggak pernah tahu nih ujian ekonomi paling buruk di tahun keberapa, khususnya untuk yang udah berumah tangga. Kadang-kadang bisa di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-10, atau bahkan tahun ke-17, kita nggak pernah tahu. Jadi alangkah baik ya bersiap untuk selalu bersiap menghadapi tantangan buruknya ekonomi. Jadi dibanding mikirin resesi sehingga membuat kita kayak antisipasi terus menerus, tapi teman-teman lupa menurunkan gengsi, apalagi termanipulasi oleh banyaknya promo di luar sana. Jadi usahakan hiburan atau liburan adalah dana dari sinking fund yang emang udah kamu sisihkan di setiap bulan. Jadi jangan terkecoh nih teman-teman. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih ya untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Dan mohon maaf banget kalau Bun Ai belakangan ini agak uploadnya jarang-jarang dikarenakan anak-anak lagi kurang sehat nih. Teman-teman selalu jaga kesehatan di luar sana ya. Cuaca itu emang lagi subhanallah banget ya. Emang sih kalau sakit itu akan diberikan 3 hal. Yang pertama hilangnya nafsu makan, yang kedua hilangnya keceriaan dari wajah, dan yang ketiga hilangnya berbagai macam dosa dari diri kita sendiri. Kalau untuk anak-anak yang kita dampingi sakit, itu juga bisa meluruhkan dosa kita loh kalau kita jalani dengan sabar. Dan ketika sehat, nanti akan dikembalikan lagi 3 hal, yaitu adalah nafsu makan, cerianya wajah, tapi untuk dosa kita tidak dikembalikan oleh Allah. Jadi selalu bersyukur ya dalam kondisi apapun. Nah oke, lanjut ya. Dana darurat kamu pertahankan untuk tidak menjadikan kamu healing tipis-tipis. Kadang-kadang udah mau sampai target ini nih yang banyak ujiannya. Sama sih kayak budgetingnya nggak? Budgeting di awal semangat banget, sampai tanggal 20 itu semangat. Tapi kok bisa ya seminggu terakhir menjelang gajian kok tiba-tiba aja hasrat keinginan belanja itu kayak bus. Pengen tersalurkan. Jadi selalu ingat ya, perjuangan kamu sampai titik ini itu nggak mudah. Jangan menyerah hanya karena keinginan sesaat. Oke, lanjut ya. Yang keempat, bahwa dana darurat kamu tidak disarankan untuk membeli properti atau aset apapun, kecuali kamu punya spare dana darurat yang begitu banyak. Sebagai contoh, kamu mau membeli rumah sehingga menghabiskan seluruh ya tabungan kamu. Baik tabungan dana darurat, tabungan pendidikan, tabungan pajak tahunan, dan seluruh yang ada kamu punya itu kamu lebur untuk satu keinginan, yaitu membeli perumahan atau membeli aset teman-teman. Ingat, kita nggak pernah tahu ujian ekonomi ke depannya. Jadi saran dari Bun Ai, kita tidak boleh ragu-ragu, tapi tidak boleh juga terburu-buru. Pikirkan semuanya dengan seksama, dengan baik, sehingga kita tidak membuka pintu hutang lainnya. Sebagai contoh, kamu-kamu yang memilih jalur KPR untuk pembelian rumah, jangan karena nih hasrat keinginan rumah baru, ingin semuanya tampil bagus dan ciamik, membuat kamu menghabiskan secara seluruhnya tabungan kamu. Ini beresiko banget ya membuka pintu hutang lainnya. Apalagi ternyata kita melihat jadwal itu saling dekat-dekatan. Membeli rumah di Februari, ternyata April bayar pajak kendaraan, dan di bulan Juni kamu harus bayar daftar ulang anak-anak. Nah ini beresiko banget teman-teman. Harusnya ketika membeli aset kita harus bertambah bahagia, dan selalu ingat fokuskan untuk membahagiakan diri sendiri, bukan di mata orang lain. Kadang-kadang kita kayak aduh nggak pantas kan kalau nanti ada tamu titik. Nggak pantas kan rasanya kalau pas datang kok yang lainnya udah di pagar kita belum. Nah selalu sabar teman-teman, saran dari Bun Ai. Karena dana darurat ini kita kumpulkan tuh secara pelan-pelan ya kan. Jadi khawatir banget kalau penggunaannya tidak tepat. Nah kalau untuk perhitungan dana darurat sendiri ini udah populer banget ya, bahwa pakar keuangan menyarankan kalau sudah menikah itu sekitar 9 kali dari kebutuhan pokok. Tapi kalau misalnya menikah plus punya anak 12 kali dan single 9 kali. Semuanya bukan tanpa perhitungan nih, hitung-hitungan kayak gini. Semua pasti sudah terhitung dengan baik ya oleh pakar keuangan berdasarkan gelombang kehidupan ujian ekonomi.
Karena kan kalau menikah misalnya belum punya anak, biasanya kan resikonya lebih rendah ketimbang yang udah menikah plus punya anak, karena anak pasti ada kebutuhan yang terus meningkat. Jadi saran dari Bun Ai, pikirkan dengan baik. Kalau udah punya dana darurat, disimpan di instrumen yang terbaik, sehingga kita tuh tahu betul ketika kita udah memisah-misahkan nih antara ini dana darurat, ini untuk modal, ini untuk investasi, kita jadi nggak kayak galau gitu teman-teman. Kita punya batasan. Sama seperti budgeting, budgeting itu bukan berarti ketika menganggarkan belanja bulanan 800.000 itu dalam satu bulan harus habis 800.000 atau tidak boleh lebih dari 800.000. Perjalanan hidup itu tidak lurus aja ya teman-teman. Kadang kita butuh belok ke kiri, belok ke kanan untuk tahu nikmatnya gitu ya. Rasanya kalau ternyata kita berjalan punya aturan. Karena emang sih kalau keinginan kita itu nggak kita atur, maka bersiaplah kita sendiri yang akan kemakan gelombang keinginan kita. Karena kalau hutang itu akan selalu lunas meskipun kapanpun, tapi keinginan kita kadang tidak mengenal batas. Nah, saran lagi dari Bun Ai, kalau teman-teman udah punya dana darurat yang cukup, jangan terlalu banyak juga untuk mengendapkan saldonya. Makanya kalau di Smart Mom Class Bunda tuh selalu bilang bahwa dana darurat kalau bisa senyamannya aja sehingga sisanya bisa kita putar lagi untuk dapat income tambahan. Karena kan kalau ketakutan juga sehingga tidak membuka pintu income lainnya, itu juga beresiko teman-teman. Nah, banyak juga kasus nih tentang penggunaan dana darurat yang tiba-tiba digunakan untuk misalnya renovasi rumah sampai habis-habisan. Terus misalnya untuk DP rumah sehingga semuanya habis, nggak punya apa-apa lagi. Nah, kadang-kadang itu membuka pintu hutang, nggak jauh-jauh. Jadi sambil nyicil rumah, sambil juga nyicil yang lain A, B, dan C. Ya, balik lagi, kalau income-nya cukup, mungkin itu tidak berpengaruh untuk pukulan ekonomi rumah tangga ya. Tapi kadang-kadang kalau income-nya kurang, nah ini nih yang bakal jadi konflik. Ujung-ujungnya harusnya mendapatkan aset menjadi sebuah kebahagiaan, tapi menjadi bumerang di dalam rumah tangga. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Pokoknya intinya dalam mengatur keuangan adalah diskusi bersama pasangan. Mau cara mengaturnya banyakan suami yang atur atau istri yang atur, tapi keterbukaan adalah harga mati supaya keuangan tetap damai-damai aja. Karena terkadang kalau kita sendiri antisipasi, bodo amat lah yang penting keuangan aku itu cukup, akhirnya akan muncul egoisme masing-masing. Jadi kayak ketika ada kesulitan ekonomi, pokoknya saling harap kalau menurut Bun Ai. Jadi ini aja ya yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Teman-teman kira-kira nih mau dibuatkan konten tentang apa? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf banget belum bisa sapa-sapa, karena ini alhamdulillah mudah-mudahan Bun Ai bisa up di hari ini, di hari Senin. Karena bergantian aja nih lagi ngejagain anak-anak yang lagi kurang enak badan ya teman-teman. Jadi ini aja yang bisa Bunda share untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di keluarga Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.